Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Nurdiniati sebagai moderator. Nama saya Nur Hadianti sebagai pemateri pertama. Nama saya Nur Fardiati sebagai pemateri kedua. Dan saya sendiri Nurdiniati sebagai pemateri ketiga. A. Pengertian pola asuh orang tua. Secara etimologis, pengasuhan berasal dari kata asuh yang artinya pemimpin, pengelola, membimbing. Maka pengasuhan adalah orang yang melaksanakan tugas membimbing, memimpin, atau mengelola. Pengasuhan yang dimaksud di sini adalah mengasuh anak. Mengasuh anak maksudnya mendidik dan memelihara anak itu, mengurus makan, minumnya, pakaiannya, dan keberhasilannya dalam periode yang pertama sampai dewasa. Adapun beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. Yang pertama, Markum berpendapat bahwa pola asuh adalah cara orang tua mendidik anak dan membesarkan anak yang dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain faktor budaya, agama, kebiasaan, dan kepercayaan, serta pengaruh kepribadian orang tua. Orang tua itu sendiri atau orang yang mengasuhnya. M. Enos Markum 1999. 2. Wahyuni menjelaskan bahwa pola asuh adalah model dan cara pemberian perlakuan seseorang kepada orang lain dalam suatu lingkungan sosial. Atau dengan kata lain, pola asuh adalah model atau cara dari orang tua memperlakukan anak dalam suatu keluarga sehari-hari, baik perlakuan yang berupa fisik maupun psikis. Gunasa 1976 halaman 144. 3. Harlos menyatakan bahwa pola asuh dapat diartikan pula dengan kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan cara masyarakat mengajarkan kepada anak perilaku moral dan dapat diterima kelompok. Adapun tujuan kedisiplinan adalah memberitahukan kepada anak sesuatu yang baik dan buruk. Macam-macam materi pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anak-anaknya akan mempengaruhi kepribadian anak dan perkembangannya, sehingga kualitas dan potensi anak untuk mengembangkan diri dapat berawal dari pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anak tersebut. Adapun macam-macam pola asuh. Yang pertama, pola asuh koerasif, yang artinya orang tua merasa berkuasa di rumah tangga sehingga segala tindakannya penuh keras, kata-kata kepada anaknya tajam dan menyakiti hati, banyak memerintah, kurang mendengar keluhan atau asal-usul anak-anaknya terlalu disiplin. Pola asuh dialogis adalah pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu dalam mengendalikan mereka. Orang tua dengan pola asuh ini bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio dan pemikiran-pemikirannya. Orang tua tipe ini juga bersifat realistis terhadap kemampuan anak, yang berlebihan yang melampaui kepada anak. Kemampuan Orang tua anak. tipe ini juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, dan pendekatannya kepada bersifat hangat. Yang ketiga, pola asuh permisif. Menurut Lippitt dan White dalam Jerman 1995 halaman 131 menyatakan model pola asuh ini orang tua menjalankan perasaan yang pasif, menyerahkan penentuan tujuan dan kegiatan keseluruhannya
kepada anak-anaknya dengan harapan bahwa nantinya nilai dan ideologi tersebut dapat tertanam dan dikembangkan oleh anak di kemudian hari. 3. Letak geografis norma etis. Dalam hal ini, letak suatu daerah serta norma etis yang berkembang dalam masyarakat memiliki peran yang cukup besar dalam membentuk pola asuh yang nantinya diterapkan orang tua terhadap anak. Penduduk pada dataran tinggi memiliki perbedaan karakteristik dengan penduduk dataran rendah, sesuai dengan tuntutan serta tradisi yang berkembang pada tiap-tiap daerah. Yang keempat, orientasi religius. Orientasi religius dapat menjadi pemicu diterapkannya pola asuh dalam keluarga. Orang tua yang menganut agama dan keyakinan tertentu senantiasa berusaha agar anak nantinya juga mengikuti agama dan keyakinan religius tertentu. Yang kelima, status ekonomi. Status ekonomi juga mempengaruhi pola asuh yang nantinya diterapkan orang tua pada anaknya. Dengan perekonomian yang cukup, kesempatan dan fasilitas yang diberikan serta lingkungan material yang mendukung cenderung mengarahkan pola asuh orang tua menuju perlakuan tertentu yang dianggap sesuai oleh orang tua. Yang keenam, bakat dan kemampuan orang tua. Orang tua yang mempunyai kemampuan dalam komunikasi dan berhubungan dengan tepat dengan anak cenderung mengembangkan pola asuh sesuai dengan diri anak tersebut. Yang ketujuh, gaya hidup. Norma yang dianut dalam kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi faktor lingkungan yang nantinya akan mengembangkan suatu gaya hidup. Gaya hidup masyarakat di desa dan di kota besar memiliki berbagai macam perbedaan dan cara yang berbeda pula dalam interaksi serta hubungan orang tua dan anak. Sehingga nantinya hal tersebut juga mempengaruhi pola asuh yang diterapkan orang tua terhadap anak. Dari pemaparan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua menjadi faktor penentu bagi anak. Apakah anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik atau tidak? Orang tua dituntut harus mengetahui cara pola asuh dengan baik dan benar agar dapat menghasilkan anak yang berkualitas di masa depan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.